Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Pada kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang analisis dan perencanaan bisnis digital, yang mana saya tidak sendiri, saya bersama kawan saya Vivin Jalhu, yang mana kita akan membahas tentang analisis dan perencanaan bisnis digital. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan konsep perencanaan bisnis digital. Nah, jadi konsep perencanaan bisnis digital sendiri adalah proses menyusun strategi, tujuan, dan langkah operasional bisnis yang mana memanfaatkan strategi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, pengalaman pelanggan, dan daya saing di pasar modern. Nah, tujuannya sendiri itu mengarahkan strategi perusahaan agar relevan dengan perkembangan teknologi, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan juga digitalisasi proses, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data atau driven decision, dan terakhir menciptakan inovasi untuk inovasi produk dan layanan digital yang kompetitif. Nah, selanjutnya itu ada komponen utama dalam perencanaan bisnis digital. Nah, dalam komponen ini yang pertama ada digital vision and goals atau tujuan. Nah, penetapan visi digital yang jangka panjang yang selaras dengan tujuan bisnis yang akan dicapai. Kedua, ada digital business model. Nah, dalam digital business model itu menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai-nilai melalui teknologi. Selanjutnya itu ada infrastruktur TI. Nah, dalam infrastruktur ini menentukan teknologi yang akan diperlukan seperti cloud, server, aplikasi bisnis, database, dan juga keamanan. Selanjutnya itu ada customer experience strategi. Nah, ini menciptakan pengalaman pelanggan berbasis digital yang cepat, mudah, dan personal. Nah, yang terakhir itu ada digital capability and SDM yang mengidentifikasi keterampilan digital karyawan dan juga kebutuhan akan pelatihan. Terima kasih. Pada slide berikutnya saya akan dijelaskan oleh saudara Vivin. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup perencanaan bisnis digital. Nah, pada ruang lingkup di sini itu memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama itu ada analisis pasar digital. Nah, di dalam analisis pasar digital ini memiliki beberapa liputan. Yang pertama ada tren, perilaku konsumen, dan persaingan digital. Nah, yang mana dalam analisis pasar digital ini menyoroti bahwa teknologi informasi seperti baik data dan juga analisis prediktif itu memberikan suatu wawasan yang mendalam tentang tren pasar dan perilaku pelanggan untuk respon yang cepat terhadap perubahan. Nah, selanjutnya ada strategi model bisnis digital. Nah, yang mana mencakup beberapa model. Pertama ada marketplace, kedua ada subscription, ada SSS, SaaS, dan juga platform ekonomi yang memanfaatkan teknologi ekonomi untuk menciptakan nilai bisnis digital. Nah, itu memungkinkan juga
untuk mengeksplorasi model bisnis yang baru melalui e-commerce dan juga aplikasi seluler, sehingga bisa memperluas akses pasar di global. Nah, selanjutnya ada transformasi proses bisnis. Nah, dalam transformasi proses bisnis di sini meliputi beberapa lingkup. Pertama ada otomatisasi, integrasi sistem, penggunaan ERP dan CRM. Nah, tadi menyinggung CRP dan ERP. Apa sih ERP dan CRM itu? Nah, ERP itu adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, yang mana itu sistem perangkat lunak yang terintegrasi mengelola proses-proses bisnis inti secara menyeluruh, seperti keuangan, rantai pasok, produksi, inventaris, SDM, dan juga operasional harian. Nah, itu menghubungkan berbagai departemen ke database pusat untuk efisiensi dan visibilitas data yang real time, untuk mengurangi redundansi serta mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Nah, yang kedua tadi ada CRM. Nah, CRM itu Customer Relationship Management, yang mana fokusnya itu pada pengelolaan interaksi pelanggan, termasuk data kontak, riwayat pembelian, layanan pengguna jual, dan juga kampanye pasar, pemasaran untuk meningkatkan loyalitas serta meningkatkan penjualan. Perbedaannya itu dalam aspek fokusnya CRM dan ISP ini. Kalau ERP ini itu lebih fokus pada back office, itu kayak tadi yang disebutkan keuangan, operasi, dan supply chain. Nah, sedangkan CRM ini lebih ke front-nya, lebih ke front office-nya, yaitu dalam hal penjualan, pemasaran, dan juga layanan pelanggan. Nah, selanjutnya itu strategi pemasaran digital. Nah, dalam ruang lingkup ini meliputi SEO, SEM, sosial media, content branding, dan branding digital. Nah, SEO sendiri itu Search Engine Optimization, adalah suatu strategi organik untuk meningkatkan peringkat website yang alami di hasil pencarian mesin Google untuk mengoptimalisasi konten atau kata kunci. Nah, untuk menghasilkan yang struktur, menghasilkan optimalisasi konten yang struktur, dan juga fokusnya pada relevansi dan otoritas situs. Nah, sedangkan ISM Search Engine Marketing, kayak misalkan iklan berbayar, terus hasil pencarian, label ads, dan yang mana untuk mengontrol targeting dan juga visibilitas yang instan. Nah, selanjutnya itu ada manajemen data, yang meliputi big data, data governance, dan juga data analisis. Nah, dalam ruang lingkup ini yang mana memberikan tujuan untuk memberikan keputusan berbasis data yang akurat, dan juga dalam teknologi informasi ini memfasilitasi analisis data yang besar, prediksi yang tren, dan juga memahami konsumen. Selanjutnya ada cyber security. Nah, dalam ruang lingkup ini untuk memberikan suatu perlindungan data pelanggan, untuk mengamankan sistem dari hacker-hacker atau ancaman-ancaman cyber. Selanjutnya itu dalam ruang lingkup ini ada inovasi teknologi meliputi AI, OT, cloud, dan blockchain.
Selanjutnya, menunjukkan presentasinya. Yang pertama saya akan membahas tentang langkah-langkah perencanaan bisnis digital. Yang pertama yaitu analisis kondisi bisnis saat ini atau digital readiness assessment, mengukur kesiapan perusahaan menghadapi transformasi digital. Yang kedua yaitu analisis lingkungan pasar digital melalui tools seperti SWOT. Yang ketiga yaitu menentukan visi dan tujuan digital harus spesifik, realistis, dan itu merencana model bisnis digital, menentukan bagaimana bisnis menghasilkan nilai dan pendapatan secara digital. Yang kelima, strategi teknologi, memilih teknologi yang mendukung tujuan seperti AI, cloud, dan cloud. 6. Merencana strategi pemasaran digital, mengoptimalkan kehadiran online melalui SEO, media sosial, iklan digital, dan email marketing. Yang ketujuh yaitu pengembangan roadmaps implementasi, membuat tahapan implementasi teknologi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ke-8 yaitu evaluasi pengukuran kinerja menggunakan KPI digital seperti traffic, engagement, dan conversion rate, CAC, ROI, dan digital. Manfaat dan tantangan. Yang saya akan membahas tentang manfaat perencanaan bisnis digital. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan bisnis digital, otomatisasi proses operasi, menurunkan digitalisasi dan integritas sistem. Yang kedua yaitu meningkatkan kecepatan layanan respon terhadap pelanggan. Yang ketiga memperluas pasar global tanpa batas geografis. Yang kemudian memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, menciptakan inovasi produk dan lain. Ada tantangannya yaitu biaya investasi yang tinggi, kurangnya kompetensi digital pada SDM, resiko keamanan siber dan kebocoran data, resistensi organisasi terhadap perubahan, integritas sistem lama dengan teknologi baru, perubahan teknologi yang sangat cepat. Contoh penerapan perencanaan bisnis digital yang pertama yaitu ada e-commerce, strategi meningkatkan penjualan melalui marketplace, website, media sosial. Yang B itu perbank digital, migrasi dari layanan fisik menjadi aplikasi mobile banking dan sistem pembayaran digital. Yang C yaitu UMKM digital, menggunakan media sosial seperti e-wallet dan aplikasi pos untuk memperluas pasar. Kemudian ada layanan publik yaitu e-government, digitalisasi perizinan dan pelayanan publik online. Kesimpulannya yaitu perencanaan bisnis digital merupakan proses strategis yang meningkat ke dalam seluruh aspek bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan inovasi produk dan layanan yang lebih kompetitif. Dengan memanfaatkan teknologi seperti AI, cloud, big data, dan plafon digital, perusahaan dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis dan perilaku konsumen. Namun, keberhasilan perencanaan ini tetap memerlukan kesiapan SDM atas sumber manusia, keamanan data yang kuat, serta komitmen organisasi dalam melakukan transformasi digital secara berkelanjutan. Baik, presentasi